Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Roy Gustaf Tupenama pada Ruang Dinamika Psikologi. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang serangan panik ya teman-teman, gitu. Bagaimana individu itu bisa mengalami serangan panik dan juga apa yang perlu kita lakukan ketika mengalami serangan panik gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam proses kita menyimpan sebuah kejadian, di dalam proses kita menyimpan sebuah peristiwa-peristiwa itu gitu. Kita tahu bahwa ada hal-hal negatif dan juga ada hal-hal positif yang kita recall terus dalam pikiran kita gitu. Namun ketika kita mengalami serangan panik itu karena individu tersebut menyimpan terlalu banyak memori-memori negatif, kemudian peristiwa-peristiwa negatif yang akhirnya itu lebih diingat, lebih kuat diingat oleh otak manusia. Ya, kita tahu bahwa serangan panik ini juga bagian dari kecemasan gitu. Nah, kemudian dari hal tersebut, kemudian akhirnya apa? Individu tersebut akan merasa bahwa gimana ya nanti saya ke depannya gitu. Aduh, saya punya pengalaman traumatik sebelumnya gitu misalnya ditinggal oleh orang yang dicintai gitu, kemudian melihat suatu peristiwa tabrakan yang sangat mengenaskan misalnya gitu. Akhirnya itu akan membuat individu tersebut akhirnya tiba-tiba misalnya ya mau mengendarai mobil aja takut jangan sampai saya juga akhirnya punya nasib yang sama dengan individu yang dulu waktu itu saya lihat gitu, kecelakaan gitu. Nah, pengalaman itulah yang akhirnya tersimpan terus, terrecall terus di dalam otak gitu. Nah, bagaimana kok bisa ya itu mempengaruhi kondisi fisik gitu. Jadi dalam proses sistem saraf manusia itu kan kita tahu bahwa yang bekerja mengatur terkait dengan kecemasan, kepanikan dan sebagainya itu yang bertugas itu adalah sistem saraf autonom ya teman-teman. Sistem saraf autonom ini juga berfungsi untuk menghantarkan proses hal-hal yang kita rasakan gitu, misalnya kita panik dan sebagainya. Nah, ketika di dalam otak itu sudah terlalu banyak pikiran-pikiran negatif itu, akhirnya apa? Terjadi respon yang berlebihan oleh sistem saraf kita yang tadi kita sebut itu adalah sistem saraf autonom. Sistem saraf autonom juga ini dia itu juga memiliki hubungan dengan bagian dari otak kita yang kita sebut dengan amigdala ya teman-teman. Nah, amigdala itu juga berfungsi untuk mengatur hal tersebut terkait dengan perasaan gitu dan sebagainya, kepanikan, kesedihan dan sebagainya. Nah, akhirnya ada respon yang berlebihan terhadap sistem-sistem tersebut sehingga akhirnya itu akan mempengaruhi fisik kita gitu. Seperti apa? Misalnya jantung berdebar-debar nih. Nah, tiba-tiba orang yang panik itu jantungnya berdebar-debar nih. Akhirnya nih? Mulai ketakutan. Wah, jangan-jangan saya serangan jantung nih gitu kan. Terus di EKG lah, di EKG ternyata saya kok EKG-nya normal gitu. Denyut jantungnya juga normal gitu. Detak jantungnya normal gitu. Nah, akhirnya individu takut jangan sampai ada serangan jantung gitu ya. Kemudian juga berkeringat gitu ya, badannya berkeringat gitu, kemudian gemetaran gitu, tubuh terasa kaku dan sebagainya gitu. Kadang juga mempengaruhi sistem pencernaan, terutama lambung, bisa GERD, emah, asam lambung, GERD dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya maka individu akan merasa tubuhnya itu, fungsi fisiknya itu kok terganggu gitu. Karena dari pikiran gitu ya. Makanya saya selalu bilang bahwa teman-teman, otak kita itu kan desain untuk selalu bertahan gitu. Bertahan dari ancaman gitu. Survive ya. Pada saat hal-hal negatif itu terus kita recall, maka respon yang berlebihan dari otak kita itulah yang akan menyebabkan kita serangan panik gitu. Dari respon berlebihan itu akhirnya mempengaruhi sistem saraf yang berfungsi yang tadi yang saya bilang itu adalah sistem saraf autonom, dan juga mempengaruhi kinerja dari bagian dari otak kita yaitu amigdala.
Sehingga hal tersebut mempengaruhi apa? Mempengaruhi kondisi fisik kita gitu. Kadang kita juga terasa sesak nih gitu. Tiba-tiba jantung berdebar-debar, kemudian terasa sesak di sini, kayak napasnya sesak gitu, engap-engapan gitu ya. Kemudian juga badan kok kerasa kram, kaku gitu. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya adalah sebuah bentuk apa ya? Dari pikiran kita yang tadi negatif itu akhirnya mempengaruhi kondisi fisik yang kita sebut dengan serangan panik gitu. Sebenarnya orang yang mengalami serangan panik itu objeknya tidak jelas gitu ya. Sekali lagi, beda dengan fobia. Kalau fobia itu jelas objeknya, individu tersebut takut dengan hewan gitu. Misalnya kucing, ya dia takut sama kucing atau anjing gitu, jelas. Tapi orang yang mengalami serangan panik ini berbeda gitu. Objeknya itu adalah pikiran gitu, di luar dari kendalinya sebenarnya. Ending dari orang-orang yang mengalami serangan panik itu adalah mereka kecenderungannya adalah takut mati gitu. Karena apa? Respon tubuh atau respon fisiknya adalah misalnya jantung berdebar-debar, kemudian terasa sesak gitu. Nah, mereka takut gitu. Atau karena punya pengalaman-pengalaman traumatik sehingga hal tersebut akhirnya mempengaruhi mereka takut terjebak dengan pikiran mereka sendiri gitu. Apakah hal itu akan terjadi dalam kenyataan nggak gitu, pikiran negatif itu. Selanjutnya ya teman-teman, ada hal yang perlu teman-teman bedakan ya. Jadi individu yang mengalami serangan panik itu ataupun mengalami gangguan panik itu tidak bisa kita kategorikan masuk dalam kategori psikotik gitu. Beda ya teman-teman, psikotik ya maksudnya gejala yang masuk dalam kategori skizofrenia dan kawan-kawannya gitu. Nah, itu berbeda gitu. Tapi ada juga kecenderungan bahwa individu yang mengalami psikotik bisa juga diikuti dengan mengalami serangan panik. Biasanya juga ada seperti itu. Nah, kemudian lantas apa yang bisa kita lakukan, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi serangan panik gitu ya teman-teman. Nanti juga teman-teman bisa lihat di beberapa video di YouTube juga menjelaskan hal tersebut gitu. Nah, bisa dilakukan dengan relaksasi, bisa dilakukan dengan teknik tapping gitu ya, untuk menurunkan serangan panik di mana tiba-tiba gejalanya jantung berdebar-debar, berkeringat halus, serasa ingin pingsan dan sebagainya. Satu hal yang perlu teman-teman tanamkan bahwa individu yang mengalami serangan panik itu dia tidak akan pingsan gitu ya. Hanya ada sensasi mau pingsan, tetapi tidak akan pingsan gitu. Nah, itu bedanya ya teman-teman ya. Nah, ketika mengalami sensasi tersebut bisa melakukan relaksasi atau teknik tapping gitu. Misalnya teman-teman lihat ini jari, kemudian teman-teman taruh di dada ya. Nah, kemudian coba teman-teman ketuk seperti ini ketika mengalami serangan panik. Nah, ini berfungsi untuk apa? Di sini kan ada, kalau secara biologi ini ada sistem yang kita sebut dengan kelenjar timus ya. Kelenjar timus itu juga berfungsi untuk meredahkan gitu, membantu meredahkan gejala-gejala serangan panik gitu ya. Ini juga berhubungan dengan sistem saraf otonom juga, dan juga bagian otak kita yang tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, bisa teman-teman ketuk seperti ini untuk membangunkan respon dari kelenjar timus tersebut ya gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan lagi? Kemudian bisa mengebas-ngebas kepala seperti ini ya, atau mengetuk-ngetuk gini. Itu untuk apa? Untuk meredahkan serangan panik yang terjadi seperti itu. Ataupun juga bisa menaruh tangan di sini dan kemudian menarik napas gitu, berapa kali, 7 kali gitu. Bisa, kalau teman-teman bisa tahan berapa detik, 2-3 detik, kemudian hembuskan lagi gitu ya. Nah, itu berfungsi untuk menurunkan serangan panik yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian juga satu hal yang saya selalu katakan bahwa ketika teman-teman melakukan teknik-teknik tersebut seperti ini, kemudian menarik napas gitu ya, tanamkan di pikiran bahwa saya bisa mengendalikannya, bahwa tenang, bahwa ini bukan nyata, ini hanya sebentar saja terjadi gitu. Tanamkan di pikiran positif sambil berbicara ketika melakukan hal tersebut, sehingga apa? Itu bisa menurunkan derajat serangan panik yang terjadi gitu teman-teman ya. Dan semoga satu hal lagi, ketika serangan panik itu benar-benar sangat mengganggu aktivitas teman-teman, kualitas kerja, kualitas hidup teman-teman, dan menurut teman-teman sudah tidak bisa
atasi secara mandiri, saran saya teman-teman perlu berkonsultasi ke psikolog untuk psikolog bisa melakukan beberapa asesmen untuk menegakkan diagnosa gitu, dan kemudian bisa dilakukan psikoterapi untuk teman-teman semua. Dan ketika memang teman-teman membutuhkan terapi-terapi obat juga mungkin bisa teman-teman berkonsultasi juga ke psikiater gitu. Jadi psikoterapi dan juga ke psikiater juga sangat perlu untuk teman-teman yang memang sudah memiliki serangan panik yang memang tidak bisa dikendalikan secara mandiri. Pada kesempatan ini, harapan saya adalah bahwa tanamkan terus dalam pikiran, dalam otak kita bahwa hal-hal tersebut adalah di luar dari kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal itu, atau kita tidak bisa mendahului pikiran Tuhan gitu ya. Jadi harus berpikir here and now, dan juga tanamkan sisi-sisi positif bahwa apa yang bisa kita lakukan, dan selalu bersyukur, selalu berpikir positif, dan selalu sabar menjalani apapun yang terjadi gitu. Dengan itu kita bisa mengatasi berbagai gejala terutama serangan panik. Baik teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Sampai ketemu juga di video-video selanjutnya.